Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok dari matkul Sistem Cerdas. Sebelum lanjut kepada pembahasan selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Jian Effendi, lalu ada Adam Toti, kemudian ada saya sendiri, Sanul Pratama, dan Ikram Al-Habib. Pada proyek kali ini, kelompok kami melakukan analisis terhadap sebuah algoritma pencarian yang nantinya akan membantu fungsi pencarian pada sebuah sistem rekomendasi pariwisata. Pada proyek kali ini, kelompok kami melakukan analisis terhadap sebuah algoritma pencarian yang nantinya akan membantu fungsi pencarian pada sistem rekomendasi pariwisata. Yang mana kami melakukan beberapa tahapan untuk dapat memastikan bahwa algoritma pencarian yang kami pilih dapat digunakan dan nantinya akan sesuai dengan sistem rekomendasi pariwisata tersebut. Nah, algoritma pencarian yang kami pilih yaitu Hill Climbing Search, yang merupakan algoritma optimasi yang mencari solusi terbaik dengan memilih langkah terbaik saat ini tanpa mempertimbangkan hasil jangka panjang. Dalam sistem rekomendasi pariwisata, algoritma ini digunakan untuk menemukan destinasi terbaik berdasarkan faktor seperti rating tertinggi, kesesuaian preferensi pengguna, dan jarak terdekat. Jadi, algoritma pencarian ini akan mencari hasil atau rekomendasi yang paling tinggi, yang terbaik, dengan waktu yang efektif. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai perbandingan Hill Climbing Search dengan beberapa algoritma pencarian lainnya akan dijelaskan oleh saudara Adam. Kepada Adam disilakan. Nah, selanjutnya ini beberapa algoritma untuk perbandingan dengan algoritma Hill Climbing Search. Yang pertama ada Breadth First Search atau BFS. Kelebihannya yang pertama menemukan semua solusi lebih optimal. Yang kedua, cocok untuk sistem yang butuh eksplorasi menyeluruh. Kekurangan dari BFS ini lambat jika di dataset besar, menggunakan banyak memori. BFS ini digunakan jika semua kemungkinan perlu dianalisis sebelum memberikan rekomendasi, dan jika dataset kecil. Selanjutnya, Deep First Search atau DFS. Ya, kelebihannya yang pertama yaitu lebih hemat memori dibanding BFS. Yang kedua, lebih cepat dalam beberapa kasus. Kekurangannya yaitu bisa terjebak dalam jalur pencarian yang tidak optimal. Yang kedua, tidak menjamin solusi menjadi lebih baik. DFS ini digunakan jika eksplorasi mendalam dengan sedikit memori. Selanjutnya, algoritma search. Kelebihannya yaitu menghasilkan solusi yang optimal. Yang kedua, menggunakan heuristik sehingga lebih efisien dari BFS. Kekurangan dari search ini membutuhkan komputasi yang besar, memerlukan fungsi heuristik yang baik. Search ini digunakan jika ingin hasil yang optimal dan memiliki cukup sumber daya untuk komputasi heuristik. Yang terakhir yaitu perbandingan algoritma simulate annealing. Kelebihannya yang pertama tidak mudah terjebak di lokal maksimum. Yang kedua bisa mengeksplorasi lebih luas. Kekurangan dari algoritma ini yaitu yang pertama waktu eksekusi lebih lama dibanding hill climbing. Yang kedua perlu parameter yang tepat untuk efisiensi. Algoritma simulate annealing ini digunakan jika ingin hasil lebih optimal dan tidak ingin terjebak dalam solusi lokal. Terima kasih pada Adam untuk penjelasannya mengenai perbandingan algoritma Hill Climbing Search dengan beberapa algoritma pencarian lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai implementasi dalam sistem cerdas, sistem rekomendasi pariwisata akan dijelaskan oleh saudara Ikram. Kepada Ikram disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dalam sistem cerdas. Di sini ada rekomendasi wisata berbasis kecerdasan buatan. Penerapan Hill Climbing Search dalam sistem rekomendasi dilakukan dengan menentukan destinasi wisata terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Algoritma ini akan menetapkan destinasi wisata awal sebagai langkah dalam memberikan rekomendasi destinasi wisata. Terus, mencari destinasi wisata yang memiliki nilai tertinggi sesuai dengan preferensi penggunanya. Selanjutnya,
ada menghentikan proses jika tidak ada destinasi wisata lain yang menawarkan nilai lebih tinggi. Dan yang terakhir, proses ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang paling sesuai dengan keinginan pengguna yang lebih cepat. Terus di sini ada tahapan implementasi. Yang pertama ada pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data ada data destinasi wisata diambil berdasarkan lokasi, rating, jumlah ulasan, dan kategori wisata. Terus ada preferensi pengguna ditentukan berdasarkan tipe wisata yang pengguna sukai serta dana pengguna yang dimiliki. Terus ada proses pencarian dengan heat climbing. Yang pertama ada state awal. Nah, itu yang artinya destinasi wisata pertama itu misalnya berdasarkan lokasi pengguna atau tempat dengan rating tertinggi. Ada Neighbor Selection, itu untuk memilih destinasi wisata dengan nilai tempat wisata tertinggi. Terus ada stopping kriteria. Nah, itu artinya menghentikan proses ketika tidak ada pilihan dengan skor yang lebih tinggi. Selanjutnya ada penyajian hasil. Di dalam penyajian hasil itu yang artinya itu yang pertama ada menampilkan rekomendasi terbaik kepada pengguna. Terus menyediakan opsi lain jika pengguna ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih pada Ikram untuk penjelasannya mengenai implementasi algoritma Hill Climbing Search pada sistem rekomendasi pariwisata. Dan selanjutnya, penjelasan mengenai evaluasi kinerja algoritma akan dibantu dijelaskan oleh Saudara Jian. Kepada Jian, disilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan evaluasi kinerja algoritma. Di sini evaluasi dilakukan dengan mengukur kecepatan, akurasi, dan efisiensi memori dalam menghasilkan rekomendasi kecepatan eksekusi diuji dengan perhitungan waktu yang dibutuhkan algoritma untuk menentukan tempat wisata yang terbaik. Akurasi ini direkomendasikan oleh dievaluasikan berdasarkan tingkat kepuasan pengguna, misalnya dengan membandingkan hasil rekomendasi dengan pilihan manual, penggunaan, atau melalui umpan balik. Yang sangat efisien untuk memori untuk dianalisis dengan melihat konsumsi sumber daya sistem selama pencarian berlangsung. Oke, untuk yang selanjutnya itu, metrik digunakan untuk mengukur kinerja algoritma, yang dimana waktu eksekusinya, seberapa cepat algoritma menentukan rekomendasi yang terbaik, akurasi rekomendasi, persentase kesesuaian yang dihasilkan dengan preferensi penggunaannya juga, efisiensi memori, seberapa banyak sumber daya yang digunakan untuk melakukan efisiensi memorinya. Terima kasih kepada Jian untuk penjelasannya mengenai evaluasi penggunaan algoritma. Baiklah, penggambaran simulasi penyelesaian kasus pada sistem rekomendasi pariwisata dengan menggunakan algoritma Hill Climbing Search ini seperti yang dapat kita lihat bersama di layar. Yaitu kami di sini menggunakan diagram flowchart yang menggambarkan dari awal mulai proses penggunaan algoritma sampai dengan selesai. Yang mana dimulai dengan pengguna yang memasukkan lokasi. Nah, itu akan menjadi titik awal pencarian destinasi wisata terdekat. Setelah itu, sistem akan mencari atau melakukan evaluasi nilai heuristik untuk tempat wisata di sekitar pengguna. Nah, nilai heuristik ini dihitung berdasarkan berbagai faktor, seperti rating wisata, jumlah ulasan, jarak lokasi dari pengguna, serta kesesuaian dengan preferensi yang dimasukkan oleh pengguna. Sistem rekomendasi pariwisata berbasis algoritma Hill Climbing Search bekerja dengan mencari tempat wisata terbaik sesuai dengan preferensi pengguna melalui pendekatan iteratif berbasis heuristik. Nah, proses dimulai seperti yang dijelaskan sebelumnya dengan memasukkan lokasi awal pengguna, kemudian preferensi dari pengguna itu, seperti jenis wisata yang diinginkan, lokasi saat ini, si pengguna, kemudian anggaran maksimal yang akan digunakan. Sistem kemudian menyaring destinasi wisata dari database berdasarkan kriteria yang diberikan oleh pengguna dan menetapkan state awal, yaitu tempat wisata yang memiliki skor awal tertinggi berdasarkan faktor seperti rating, jumlah ulasan positif, dan tingkat kesesuaian preferensi dengan yang dimasukkan oleh pengguna sebelumnya. Nah, setelah state awal dipilih, sistem mulai mengevaluasi neighbor atau destinasi wisata lain yang memiliki karakteristik serupa atau berada dalam jarak yang dapat dijangkau oleh pengguna. Jadi,
Singkatnya, dengan adanya bantuan algoritma hill climbing search pada sistem rekomendasi pariwisata, pengguna dapat menemukan tempat atau mendapatkan rekomendasi tempat wisata yang terbaik dalam waktu yang lebih singkat dan efektif. Mungkin itu dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Apabila dari kami ada kesalahan dari tutur kata ataupun perbuatan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.